Sri Mulyani diminta mundur dari jabatannya. Bendahara negara itu dianggap tidak cakap dalam memimpin Kementerian Keuangan dan tidak menghargai lembaga tinggi negara seperti MPR. Lalu apa yang melecut munculnya tuntutan itu dan akankah Istana mengabulkan permintaan tersebut? Berikut liputannya untuk Anda. Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat ini memang tengah memburuk. Ada apa sih antara MPR dan Menteri Keuangan? Baru-baru ini Indonesia dihebohkan dengan permintaan MPR RI kepada Presiden Jokowi untuk mencopot Sri Mulyani dari kursi Menteri Keuangan. Bendahara negara itu diminta turun lantaran adanya konflik dengan para pimpinan MPR RI. Bahkan semua pimpinan MPR RI sepakat Sri Mulyani dicopot dari jabatannya. Nah, ada dua alasan utama yang membuat hubungan MPR RI dan juga Menteri Keuangan Sri Mulyani semakin buruk. Di mana yang pertama adalah Sri Mulyani dianggap tidak menghargai MPR RI karena beberapa kali Sri Mulyani tidak menghadiri rapat tanpa adanya alasan yang jelas. Orang nomor satu di MPR, Bambang Susatyo, menjelaskan para pimpinan MPR RI dalam rapat pimpinan MPR RI meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani menghargai hubungan antar lembaga tinggi negara. Pasalnya Sri Mulyani beberapa kali tidak datang memenuhi undangan rapat dari pimpinan MPR RI dan Badan Penganggaran MPR RI tanpa adanya alasan yang jelas. Padahal, kehadiran Menteri Keuangan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan koordinasi dengan MPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat yang diisi oleh 575 anggota DPR RI dan 136 anggota DPD RI. Bambang Susatyo juga menjelaskan, beberapa kali Badan Anggaran MPR RI juga mengundang Sri Mulyani rapat untuk membicarakan refocusing anggaran penanggulangan COVID-19. Tetapi setiap diundang, Sri Mulyani tidak pernah hadir. Padahal MPR RI senantiasa mendukung berbagai kinerja pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 serta pemulihan ekonomi nasional. Nah, alasan yang kedua adalah Sri Mulyani dianggap tidak cakap mengelola keuangan. Karena sebelumnya Wakil Pimpinan MPR RI Fadel Muhammad mengatakan Sri Mulyani telah memangkas anggaran MPR. Padahal saat ini jumlah pimpinan MPR telah bertambah dari yang sebelumnya 4 orang, kini menjadi 10 orang. Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad juga merasa kecewa kepada Menteri Keuangan karena telah memotong anggaran lembaganya di saat pimpinan MPR bertambah. Politikus Partai Golkar ini bahkan mengusulkan Presiden Joko Widodo mencopot Sri Mulyani dari jabatannya karena tidak menghormati lembaga MPR RI. Nah, terkait dengan isu pencopotan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, masyarakat bakal setuju nggak sih kalau Sri Mulyani dipecat dari jabatannya? Nah, terkait hal ini kita tanya langsung yuk. Kurang setuju. Nggak setuju. Kalau saya sendiri sih kurang setuju ya kalau Bu Sri Mulyani dipecat. Terkait dengan pemecatan Sri Mulyani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno juga ikut menjelaskan bahwa pencopotan Sri Mulyani dari jabatannya merupakan hak prerogatif dari seorang presiden. Maka terkait dengan dicopot atau tidaknya Sri Mulyani, ini merupakan keputusan mutlak dari Presiden Joko Widodo. Kalau itu kan urusannya Presiden lah mengenai pengangkatan dan seterusnya penggantian menteri. Nah, terkait masalah ini, Sri Mulyani telah memberikan klarifikasi di halaman sosial media, khususnya di akun Instagramnya, di mana Sri Mulyani mengklarifikasi bahwa memang ia tidak menghadiri rapat karena harus menghadiri rapat internal bersama dengan Presiden Joko Widodo. Selain memberikan klarifikasi terkait ketidakhadirannya di rapat MPR, Sri Mulyani juga menjawab perihal pemotongan anggaran MPR melalui staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis, yaitu Justinus Prastowo. Dalam pernyataannya, Kementerian Keuangan mengatakan bahwa pemotongan anggaran MPR oleh Kementerian Keuangan memang terpaksa dilakukan karena penghematan dan adanya pengalihan dana untuk pemulihan dampak COVID-19. Seperti yang diketahui tahun 2021, Indonesia menghadapi lonjakan COVID-19 akibat varian Delta. Seluruh anggaran kementerian atau lembaga harus dilakukan refocusing 4 kali dengan tujuan untuk membantu penanganan COVID-19.
Dikarenakan biaya rawat pasien yang melonjak sangat tinggi dari 63,51 triliun rupiah menjadi 96,86 triliun rupiah. Akselerasi vaksinasi 47,6 triliun rupiah dan pelaksanaan PPKM di berbagai daerah juga menyebabkan Menteri Keuangan terpaksa harus memotong sejumlah anggaran. Anggaran juga difokuskan untuk membantu rakyat miskin dengan meningkatkan bantuan sosial, membantu subsidi upah para pekerja, dan membantu UMKM akibat mereka tidak dapat bekerja dengan penerapan PPKM level 4. Anggaran untuk pimpinan dan kegiatan MPR memang tetap didukung sesuai mekanisme APBN. Kita semua tentu berharap masalah antara MPR RI dan Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa segera selesai dengan baik. Karena bagaimanapun hubungan antar lembaga harus tetap dijaga demi keberlangsungan pembangunan di tanah air. Tim Liputan CNBC Indonesia.